Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Budi Arifitama di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-10. Ya. Minggu lalu kita di pertemuan 9 sudah membahas tentang yang namanya UML. Ya. Kalau tidak salah yang saya bahas tentang use case dan activity diagram ya, betul ya. Betul. Nah, di pertemuan hari ini, di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas tentang satu diagram, yaitu sequence diagram. Ya, satu-satu aja. Ya, nggak usah bertele-tele, satu-satu aja. Kalau dikasih semuanya nanti kalian nggak fokus. Satu-satu aja dulu. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan sequence diagram? Ya, jadi sebenarnya sequence diagram nanti kalian akan melihat ya bahwa diagram ini adalah salah satu diagram di UML, ya, di mana ia menggambarkan interaksi antar objek, tapi dari sisi sistemnya, ya. Yang dibaca apa? Pesannya. Contohnya begini, kalau seandainya saya melakukan pendaftaran registrasi PMB lewat online, ya, ya. Kalau untuk activity diagram kan yang dijelaskan itu adalah aktivitasnya kita ngapain dulu kan. Maksudnya kayak misalnya saya PMB itu saya masuk ke situsnya dulu, terus lalu saya masukin registrasi apa, masukin nama dan lain-lain lainnya gitu kan, terus klik apa tombol registrasi, submit, terus nanti dapat apa form gitu kan. Nah itu activity. Kalau sequence ya enggak, ini pesannya. Jadi ketika setelah kita apa ketikan sebuah apa mengisi sebuah registrasi di dalam form, itu dari satu form itu akan mengirim pesan apa ke sistemnya gitu ya. Kayak misalnya berarti registrasi, berarti di dalam registrasi itu ada nama, email, alamat yang akan dimasukkan ke dalam pesan. Pesannya itu adalah pesan ke dalam database-nya. Nah, makanya di sini disebutnya adalah menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di dalam sistem, termasuk pengguna, display form berupa message atau pesan. Nah, yang digambarkan terhadap waktunya, tentunya ada rentang waktunya nanti. Ya, sequence diagram itu terdiri nanti yang teman-teman akan lihat itu adalah vertikal dan horizontal. Ya, vertikal itu apa, horizontal apa nanti teman-teman bisa lihat berikutnya. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event. Jadi sebagai triggernya, gitu. Katakanlah ketika saya mengklik tombol registrasi tadi yang di PMB itu nanti kemana pesannya? Si tombol registrasi itu akan mengirimkan pesan apa? Ya otomatis kalau kalau misalnya dalam hal apa sistem apa PMB ya otomatis ketika saya klik submit atau register yang habis ngisi form itu semua ya itu berarti dari yang form isian form itu kayak nama dan lain itu pesan itu akan dikirim ke database gitu kan ya. Nah itu contoh paling mudahnya kayak gitu. Jadi kalau activity diagram itu secara rangkaian umumnya daripada langkah-langkah penggunaan sistemnya itu, tapi kalau untuk yang sequence ini enggak, ini by pesannya, message-nya apa yang disampaikan dari ketika kita klik tombol registrasi itu kemana pesannya, ya. Jadi tidak melihat aktivitasnya tapi kemananya arahnya, ya. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Ya, kita lihat. Nah, tujuannya adalah digunakan untuk memperlihatkan interaksi antar objek. Nah, jelas ya. Antar objek kelasnya itu antara satu kelas dengan kelas yang lain itu interaksi kayak gimana sih? Nah, ini pesannya ada. Kayak misalnya kelas registrasi sama kelas apa isi form ya itu pesannya apa sih? Jadi si ini, kamu ngapain sih apa ngirim ini data-data ini? Oh, untuk di save gitu loh. Berarti mengirimkan pesan bahwa untuk ngasih tahu bahwa ke si form, kamu save inilah nih ada orang yang tadi submit, klik submit, saya harus menyampaikan nih ke kamu ke objek yang tadi untuk penyimpanan untuk disimpan. Nah, beda ya kayak activity bukan, activity alur doang. Ini enggak, ini ngasih tahu ke kelas yang dituju bahwa, kamu simpan ya data ini gitu loh. Ya. Oke. Nanti lebih enaknya nanti pas lihat diagramnya nanti lebih enak lagi nanti saya jelasin ya. Tujuan utama adalah mendefinisikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Ya. Hampir mirip dengan activity diagram tapi sedikit berbeda. Activity diagram tadi saya sudah jelaskan juga pembedanya. Activity diagram itu kayak flowchart menjelaskan apa urutan secara sequence dari sistemnya. Kalau yang
sequence diagram no. Sequence diagram itu tadi pesan antar class atau objek itu ya gimana sih interaksinya gitu loh. Nah, ini komponen-komponen yang terlibat di dalam sequence diagram. Nah, seperti yang saya minggu lalu sempat sampaikan ke teman-teman ya, bahwa UML ini nanti kerjaan tuh banyak sekali gambar-gambar. Ya. Saya memang jatuhnya nanti kalau kalian memang ingin terjun di sini dan menjadi seorang sistem analis, ya ini kerjaannya membuat diagram. Tapi nggak gambar di kertas ya. Kalau gambar di kertas itu pelatihan teman-teman. Ya, tapi nanti di pertemuan insya Allah 2 minggu lagi kita udah mulai pakai apa? Visio nanti ya. Jadi teman-teman udah tahu, oh ini loh alatnya, senjatanya kalian sebagai sistem analis. Gitu. Ya, nah itu balik lagi kita ke sequence. Nah ini komponennya yang terlibat ada aktor, interface, proses pembacaan, sama name table atau entity. Ya, walaupun nggak semuanya dipakai, kadang ada yang pakai semuanya, kadang hanya cuma aktor sama interface doang. Kita lihat aja nanti kayak gimana bentuknya. Oke. Simbol-simbolnya seperti ini. Aktor ini yang paling atas, bentuknya kayak orang. Ya. Berikutnya adalah entity class. Ini menggambarkan hubungan antara kegiatan yang akan dilakukan. Ya, jadi apa sih yang akan dilakukan dari sisi sistem itu, dari sisi pesannya. Ya. Boundary class ini menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Kalau memang yang terlibat di dalam sistem itu form, ya kayak tadi ya, mengisi form PMB, ya berarti ini nanti pakai boundary class. Nah, control class itu menggambarkan hubungan antara boundary dan table. Ini kalau misalnya ada proses yang dilakukan, ini pakai control class. Ya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah lifeline. Lifeline itu adalah nanti menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah message. Nanti teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir nih yang paling penting ini adalah message-nya, pesannya seperti ini. Ya, kalau kalian familiar dengan yang namanya bahasa pemrograman Java atau C# dan lain-lain, pasti udah sering lihat seperti ini. Cuman gini loh, kita kan nggak langsung programming di sini, jadi otomatisnya kalau misalnya masih sifatnya umum, nggak apa-apa, ya, nggak benar-benar coding banget itu nggak apa-apa. Ya. Oke, nah ini partisipannya adalah objek atau entitas yang bertindak dalam sequence diagram, ya. Message adalah komunikasi antar objek partisipan. Terdapat 2 tipe garis yaitu vertikal dan horizontal, ya nanti teman-teman bisa lihat, sama nama objek atau kelas, ya. Seperti ini contohnya, Joni sama dengan anggota atau titik 2 anggota. Udah boleh kayak gitu juga. Ini nggak jadi masalah kalau untuk di UML sendiri, ya. Jadi ibaratnya UML kan jatuhnya bukan programming ya. No, jangan salah ya. UML ini bukan programming, ini hanya untuk membantu membaca ini sistemnya bekerjanya gimana sih. Ya, kalau kelasnya udah lengkap, udah jadi nggak? Udah maksudnya udah dipikirkan kelasnya apa aja, boleh dibuatin. Tapi kalau misalnya belum, masih sifatnya umum, boleh pakai yang sederhana aja juga boleh. Ya. Ini daftar istilahnya ya. Partisipan itu adalah objek yang terkait dengan sebuah urutan proses. Ya. Lifeline ini menggambarkan daur hidup sebuah objek. Nah, nanti teman-teman ingatin aja simbol-simbolnya ya. Ini saya balikin lagi nih. Ingatin simbol-simbol ini. Ya. Ketika kalian bisa menghafalkan simbol-simbol ini, udah aman untuk yang sequence diagram itu gampang bisa dipakai. Ya. Nah, return itu adalah suatu hasil pengembalian sebuah operasi. Jadi ibaratnya nanti pesan-pesannya itu kan ke kanan semua ya, ke kanan secara berurutan. Nanti ada kembaliannya. Ya. Nah, kembaliannya itu nanti berupa pesan juga jatuhnya. Nanti saya kasih lihat bentuknya kayak gimana ya. Nah, ini contoh ya. Ini sequence diagram dari coba saya lihat. Ini meng-create sebuah customer baru. Ya, meng-create sebuah customer baru. Jadi yang terlibat di sini ada aktor sama ada class object. Ya. Class objeknya di sini adalah sebuah sistem. Ya. Oke. Nah, yang sebelah kirinya ini adalah clerk, yaitu adalah yang bertugas sebagai menginput datanya, ya. Di mana dia mengirimkan pesan ke objek sistem atau class sistem. Ya. Sistem itu berarti sistemnya, gitu ya. Bahwa si clerk ini dia akan mengirim pesan create new customer. Atau kalau bahasa Indonesia adalah membuat customer baru gitu kan, ditutup dengan buka kurung dan tutup kurung ya. Ini pesannya berarti dia menyuruh bahwa hey sistem tolong buat customer baru gitu, dan tolong sistem tolong men-set
create si customer itu value dari nama, address sama phone ya. Sistem, tolong kamu save customernya tersebut. Nah, setelah sistem ini melaksanakan perintah yang dikasih sama clerk, dia akan mengembalikan pesan kepada clerk setelah dilakukan ini semua, bahwa customer itu mendapatkan ID sesuai dengan set value-nya, customer itu ada dapat address, customer dapat phone sebagai value. Balik deh. Nah, makanya disebut sebagai return value or output message. Ini sebagai input message yang dari ke kiri ke kanan, dari kanan ke kiri otomatis sebagai return value atau output message. Ya. Oke, nah ini yang saya sebut dengan lifeline. Panjang dari atas ke bawah. Udah. Ini yang yang mengindikasikan bahwa garis ini dimiliki oleh satu objek. Kalau di sini adalah actor. Garis ini dimiliki oleh dari kehidupan si sistem. Disebut ini lifeline, makanya disebut sebagai garis kehidupan. Bahwa kehidupan secara sistem ini akan dijalankan sesuai dengan pesan yang dia terima sama pesan yang dia keluarkan. Nah, gitu. Oke? Kalau ada yang nggak paham di sini nanti lewat classroom ya, tolong dipertanyakan ya. Nanti saya jelasin di situ juga gitu loh. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan aja ya. Jadi gunakan fitur yang ada di classroom itu untuk tanya jawab. Kalau mau di YouTube juga boleh, silakan. Tapi YouTube kan harus di refresh gitu kan ya. Kalau di classroom enggak, kalian masukin nanti ada notifikasinya kok. Nanti saya jawab. Ya minggu lalu kayak gitu juga ya. Sama mungkin insya Allah untuk yang tugas kemarin yang saya kasih latihan ke teman-teman, saya juga akan ada satu video khusus itu untuk ngebahas itu. Ya, mudah-mudahan ya, kalau saya sempat bisa ngebuatnya. Soalnya lumayan juga saya membuat banyak video ini untuk satu semester ini. Tapi saya insya Allah saya akan buatkan supaya kalian bisa tahu, oh iya ini proses yang benar kayak gini. Ya, gitu. Ya, jadi ibaratnya tugas-tugas atau latihan yang kalian buat mingguan itu manfaatnya ada kok ya. Soalnya kita kan terbatas dari sisi ini ya, tempat dan waktu. So agak susah kalau seandainya saya harus selalu hadir di teman-teman untuk Zoom gitu ya. Aduh, Zoom atau meeting atau apapun lah itu ya. Saya rasa nggak efektif ya. Saya rasa nggak efektif, banyak yang ngobrol dan lain-lain, ngabis-ngabisin kuota kalian juga gitu kan ya. No, saya nggak mau pakai cara kayak gitu. Lebih baik saya kasih pre-recording seperti ini, baru kalian akan nonton recordingnya, lalu habis itu kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Itu lebih enak. Dan bertanya itu bukan harus selama waktu perkuliahannya. Kalian kapanpun kalian tanya di forum tersebut, udah ditanya di situ, kalau saya sudah baca saya akan jawab pasti. Ya, itu gunanya forum, ya nggak terbatas sama waktu. Tapi absen tetap sama jam perkuliahan. Kalau nggak absen di luar dari jam perkuliahan, saya nggak absenin. Ya, yaitu konsekuensi ya. Udah enak di rumah ya, jangan kelewatan enak di rumah juga gitu loh ya. Tetap perhatikan waktu, karena ibaratnya kan kalian cuma tinggal komen di YouTube doang kan ya, apa susahnya gitu kan. Nah, oke. Boleh lanjutan ya? Lanjutkan. Oke, ini contoh lagi yang lebih detail lagi untuk dari sisi customer ya. Ini detail banget ya. Kalau ini kan contohnya untuk yang secara umum ya. Ini baru sisi sistemnya sendiri ya. Oke, di dalam sistem ini ada banyak. Pak, boleh nggak Pak? Kalau cuma sistemnya ini aja yang dibahas. Kalau untuk nanti UAS enggak ya, jangan. No. Apalagi untuk jurnal, wah you dead gitu ya. Jangan pakai ini. Jurnal setidaknya pakai ini. Ya, kayak gini bentuknya. Ya, ini yang jurnal kalian dapat tugas itu jurnal dari saya sama Pak Handi tuh. Pakai ini ya. Kalau pakai sequence diagram ya. Saya menganjurkan tetap kalian pakai sequence diagram ya. Nanti ada kurang lebih 4 diagram yang setidaknya kalian at least ya punya, yaitu use case, class, sama activity sama sequence. 4 aja cukup insya Allah. Nah, yang class masih belum saya jelasin, minggu depan saya jelasin. Ya, insya Allah. Kalau nggak class atau nggak minggu depan, ya minggu depannya lagi. Ya, 4 aja itu udah jadi. Nah, ibaratnya teman-teman ini sekarang udah mulai ngesusun, coba-coba ngerancang untuk jurnalnya itu udah bisa. Kalau sistemnya udah jadi, udah ya berjalan, kalian ikut bikin-bikin kayak ginian untuk nanti prepare di jurnal, boleh. Ya, boleh mulai dari sekarang. Lebih cepat malah lebih baik. Kalau kalian bisa selesaiin lebih cepat, artinya kan jurnal kan butuh waktu kan ya. Selama lebih baik submit sekarang, terus nanti tiba-tiba diterima kan, wah senang, nilai juga senang, gitu kan ya. Oke, gitu. Nah ini balik lagi ke slide yang ini ya. Oke, jadi ini tetap yang tentang customer ya. Untuk customer ini ada class actor, ini ada actor dengan kelas-kelas masing-masingnya. Ini ada class main menu, ini ada customer form,
ya ada controller ini ya berarti prosesnya yang terjadi di sini sama ini database-nya untuk customer-nya. Ya. Oke, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah seperti yang tadi bahwa si actor ini mengirim pesan ke main menu bahwa hey main menu tolong meng-create new customer. Nah, lihat nih ininya ya, objeknya ya. Satu kecil. Hai main menu tolong bikinkan hey customer form tolong tampilkan displaynya ketika si main menu sudah membuat tampilan customer. Hey customer form tolong set value name address sama phone ya. Hey customer form tolong save customernya si aktor ya kan. Ini contohnya sebenarnya kalau dibuat activity ya berarti dia si aktornya itu nge-create file registrasi dulu sebenarnya. Tapi ini kan by system kan. Kalau kita sequence kan by system. Ya ini prosesnya nggak langsung tiba-tiba jadi gitu kan. Enggak. Urutannya ini. Makanya dia mengirim pesan dari sistem antar kelas yang bekerja di dalamnya. Gitu loh. Oke? Oke ya. Ini agak butuh waktu untuk mencerna nih, saya tahu. Tapi kalau kalian nanti, ini ya tipsnya dari saya ya. Kalau kalian mau memahami UML dari semua UML dan diagram yang ada, sering baca jurnal-jurnal yang objek yang membuat aplikasi Android atau aplikasi sistem informasi yang ada UML. Coba kalian lihat satu-satu diagramnya itu kayak gimana sih bahasannya. Nanti insya Allah semakin kalian ngulik ini, kalian nggak akan kesulitan untuk membuat ini. Awal-awalnya memang sulit, tapi nanti berjalan waktu ketika kalian praktekkan ini nggak sulit kok sebenarnya ya. Oke, tadi sampai mana? Sini ya. Save customer. Oke, nah ini lifeline-nya besar, panjang sekali. Kenapa? Ini panjang atau pendeknya itu tidak bergantung dari, saya mau yang di sini pendek aja, enggak. Mau panjang aja, enggak. Tahu nggak bergantung dari mana? Tergantung pesan yang masuk sama pesan yang keluar. Kalau misalnya pesannya di sini nambah banyak ya sampai sini sampai bawah di sini ada pesan dari aktor dari kiri ke kanan gitu ya, ya otomatis lifeline-nya makin panjang gitu loh ya. Kalau dari yang sebelah kanan ini juga makin panjang ke bawah ya berarti lifespan-nya yang ada di customer form-nya makin panjang, itu aja bedanya ya. Oh jadi gitu Pak ya, ya iyalah lihat aja nih kalau makin panjang, kalau di sini ada lagi nih sampai panjang ya sampai panjang aja. Walaupun di sini cuma satu atau dua, tapi kalau di sini ada message-nya banyak, yang inputannya ya sampai panjang gitu. Oke, nah dari customer form ini ada proses di sini dia melakukan customer controller. Ada sih orang yang mengkontrolnya bahwa benar nggak sih ini yang masuk mendaftar orangnya tersebut. Oke, berarti dari customer form dia akan mengirim pesan, hey customer controller, tolong dong di create customernya. Sip. Dari si customer controller dia akan mengirim lagi ke kelas accept customer ya. Ini kelasnya dipakai kalau dalam sistem ini ya. Kalian harus merujuk nanti di kelas diagramnya ya. AC custom atau AC atau accepted customer ini adalah dia akan mencek bahwa dia akan melakukan operasi bahwa akan sebagai penghubung ke database ya. Bahwa dengan si orang yang aktor ini di customer form yang sudah dia masukin, udah sampai ke controller, dia oper ke sini ya. Berarti dia akan meng-create nama, address sama phone di mana dia save akunnya. Nah, terus nanti dari customer AD, oke, saya akan men-save. Oke ya, Bro, yang di asik customer, kamu dapat customer ID nih. Oke, Bros. Yang customer ID juga dong, gitu kan. Nah, oke, sip. Nanti saya kasih ini ya, sorry. Maaf, ini balik ya. Maaf. Balik. Ini dari yang customer account ya, dia men-save ya. Hey, si customer database tolong di-save. Oke, sip ya. Nah, ini lihat nih, perhatikan ya warnanya ya. Kalau warnanya tidak putus-putus, itu artinya dia mengirimkan pesan. Ya, kalau dia putus-putus artinya dia memberikan output. Nah, tadi agak salah saya bacanya, makanya tadi saya salah ya. Nah, ini si customer DA ini akan merequest ke customer, "Hey, Bro, tadi lu kan minta gua nge-save ya. Terus gimana dong? Apa yang gua harus save? Gua minta dong ID-nya, get customer ID." Thread. Oh, boleh. Ini bro, customer ID-nya dia ngirim pesan. Good. Oke, gue juga butuh namanya dong, get name. Oh, oke, gue kasih namanya. Gue juga butuh addressnya dong. Oke, gue kasih addressnya. Gitu ya. Nah, itu pesan. Ya. Gue butuh phone-nya dong. Oke, bos, gue kasih phone-nya. Selesai.
Good. Berarti proses untuk save akun customer ini selesai. Ya. Oke. Lalu berikutnya apa? Get customer detail ke sini. Oke, bro. Kan lu udah ngebuat save akun ya. Gue minta dong customer detailnya. Udah, terus nanti dikasih dan dikasih. Oke? Gitu. Ya. Alurnya seperti itu. Ya. Pak, susah ya, Pak? Enggak. Ya, kalian cuma butuh membiasakan diri aja. So, saran saya banyak-banyak baca sequence diagram sama baca-baca diagram jalan dengan sequence diagram yang penuh sih. Jangan sequence diagramnya sendiri. Ya, saran saya makanya tadi baca-baca jurnal, itu biasanya utuh tuh jurnal tuh. Ngasih pas waktu perancangan tuh dari mulai dari use case, activity itu lengkap. Jadi kalian bisa menganalisis bahwa oke, ketika saya mau ngebuat sequence diagram dari use case yang seperti ini, bentuknya akan seperti ini, gitu loh. Ya, ini enggak nggak bisa cuman kalian hadir di pertemuan ini aja, no. Nggak, kalian harus bisa belajar mandiri. Dalam arti belajar mandiri itu apa? Setelah saya udah kasih kayak ginian, ya, materi yang seperti ini, kalian cari lagi untuk jurnalnya, ya, gitu. Ya. Nah, ini dari customer dia akan SQL insert. Oke, gitu ya. Oke, ini contoh lagi pembatalan order, udah ya, ini gampang banget ya. Ini clerk sama sistem cancel order ID boleh kayak gitu ya. Udah kan? Berarti otomatis, hey, sistem tolong di cancel dong orderan yang tadi. Nah, gitu. Ini contoh lagi ya, student seminar course ya. Ini contoh yang minggu lalu ya sebenarnya juga ada ya, tapi yang minggu lalu kan apa ya, activity ya. Ini ya yang sequence-nya ya. Ini student seminar sama course kelasnya ya. Student dia enroll student. Hey, tolong dong seminar ya. Tolong masukkan student. Oke, siap. Hey, course, tolong dong cek bahwa apakah si student ini eligible atau tidak. Dia mengirimkan ya. Sip. GC course ini akan melaksanakan perintahnya, lalu dia akan meminta ke si studentnya itu, hey, sebelum saya melakukan ini semua, saya minta dong seminar-seminar history-nya dari si student tersebut ke sini, ke student. Oke, lalu si studentnya ini akan memberikan output ke course-nya. Terus course akan mencek, ini kalau nih anak belum apa kayak matrikulasi sorry kok matrikulasi sih kayak pas itu prasyarat mata kuliah prasyarat dia akan ngecek ya kan yang minggu lalu kan juga gitu kan coba cek lagi deh apa slide yang minggu lalu ada juga kok itu ya dia akan mencek apakah ada mata kuliah prasyaratnya yang sudah terpenuhi atau enggak dia akan mengecek lalu dia akan memberikan statusnya daripada si orang ini ya terlepas dia boleh atau enggaknya ya pokoknya dia nggak mikirin boleh atau enggak tapi dia statusnya gitu pesan-pesannya ya kan dia akan ngirim ke seminar, dari si seminar dia nanti akan mengirimkan display ke student. Udah, sequence. Ya, dia tidak melihat benar atau tidaknya, tapi dia melihat bahwa kalau saya diminta seperti ini, apa yang akan saya lakukan untuk ke sistem selanjutnya. Ya, ulangi lagi ya. Oke, si student dia akan mengenroll student dia akan memberikan pesan ke seminar untuk hey tolong dong masukin student. Oke, lalu si seminar setelah dapat perintah seperti ini dia akan memberikan perintah ke course bahwa hey masukin dong orang ini student ini. Lalu si course sebelum memasukkan dia akan minta oke sip lu minta gue masukin ini kan tapi gue harus ngecek dulu dong ya. Tolong dong si student gue minta transkripnya situ gitu kan untuk mata kuliah katakanlah augmented reality berarti harus lolos mata kuliah PBO sama pemrograman multimedia gitu contohnya gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau di sini sistem nggak dicek ya dia cuma ngasih itu. Nah, oke, bro saya sebagai student saya ngirim historinya saya gitu kan. Oke, terima kasih. Nah, lalu nanti dari sini terlepas dia boleh atau enggaknya dia akan ngirim status kan ke seminar. Bro, gue udah lakukan ini. Nih ya statusnya si student. Oke, thank you ya, Bro. Oke, terima kasih ya. Statusnya saya akan kirimkan lagi ke student. Gitu. Oke. Good. Harusnya nggak ada masalah di sini. Ya. Oke, nah yang kedua ini udah pakai tadi simbol-simbolnya. Nah, yang atas ini boleh pakai simbol yang segini atau yang kayak gini aja juga boleh ya, kelas. Silakan itu tergantung kalian yang mau pakai yang mana. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Enak ya? Nah, ya emang. Oke, bedanya apa? Kalau ini lebih detail aja, lebih jelas aja bahwa ini ada customer, kalau ini pakai form, kalau ini pakai ada orang yang melakukan prosesnya, sama ini ada user. Udah gitu aja sebenarnya sih ya. Makanya saya bilang nggak penting-penting amat sih sebenarnya. Tapi kalau mau kayak gini ya monggo.
Kalau saya sih kebanyakan kalau saya pakai UML, saya pakai yang ini. Udah jelas. Udah nggak perlu lagi tahu bahwa ini pakai form atau enggak. Gitu aja. Tapi kurang lebihnya sama. Customer mengirimkan untuk login ke screen-nya, terus dia akan si screen ini dapat perintah yang ini, dia akan ngirim ke security manager, tolong dong validate ya. Si security manager itu akan mencek, memberikan, oke, saya akan cek kemana, saya akan mengirimkan pesan untuk ke user bahwa tolong dong ini saya mau cek user detailnya. Si user siap, saya akan kasih user detailnya ya. Lalu si ini security manager akan memvalidasi, lalu memberikan result dan selesai. Done, easy, easy, gampang gitu kan. Iya, aku bilang susah. Ini contoh formnya seperti ini. Lagi sama, saya rasa teman-teman udah jelas ya ini ya. Perlu saya jelasin lagi nggak? Mau saya jelasin lagi? Boleh deh ya. Boleh, saya jelasin lagi. Contoh lagi, ini mahasiswa mata kuliah proses dari mata kuliah. Contoh kayak gitu ya. Mahasiswa klik cari, gitu pesannya. Lalu dari mata kuliah, oke, saya kirimkan proses data mata kuliah. Jadi si proses nanti akan mendisplaykan ke mahasiswa balik lagi. Pilih mata kuliah, tampil mata kuliah, masukkan kode awal, klik save, proses, dari proses akan di sini, lalu save data. Done. Ya, sama udah. Saya skip ini ya, sama. Ya, nah itu yang saya bisa sampaikan untuk diagram sequence. Ya, so artinya teman-teman sudah dapat 3 diagram nih dari saya. Pertama adalah dapat use case diagram, kedua activity diagram, dan yang terakhir adalah untuk yang sampai pertemuan sekarang itu adalah sequence diagram. Nah, saya meminta kepada teman-teman itu adalah gambarkan sequence diagram dari sistem informasi perpustakaan. Udah, itu aja. Oke, so terima kasih kehadirannya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di Classroom atau di YouTube. Jangan lupa untuk absen di YouTube, karena di situ saya akan melakukan absensinya sesuai dengan waktu perkuliahan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.